Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nasar Ramadhani. Saya dari Prodi D3 Akuntansi kelas 1B dengan NPM C0C021076, mata kuliah penulisan daftar pustaka dengan dosen pembimbing Bapak Wisman. Video pembelajaran saya kali ini, saya akan membahas tentang materi penulisan daftar pustaka. Untuk teman-teman semua, tolong disimak videonya sampai habis ya. Apakah teman-teman semua ada yang tahu apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka adalah daftar bahan bacaan yang digunakan sebagai sumber dalam penulisan karya ilmiah atau laporan penelitian. Yang dimaksud dengan daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang dikerjakan. Walija mengatakan bahwa daftar pustaka adalah daftar atau sumber acuan lain yang mendasari atau menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan karangan. Unsur-unsur pada daftar pustaka hampir sama dengan catatan kaki. Perbedaannya hanya pada daftar pustaka tidak ada nomor halaman, sedangkan pada catatan kaki ada nomor halaman. Daftar pustaka berada di paling belakang dari tulisan kita, sehingga pengertian daftar pustaka adalah suatu daftar yang berisi semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan karya ilmiah, seperti makalah, skripsi, tugas akhir, laporan, tesis, dan penelitian. Daftar pustaka disusun menurut urutan abjad nama belakang penulis pertama. Daftar pustaka ditulis dalam spasi tunggal. Antara satu pustaka dan pustaka berikutnya diberi jarak 1,5 spasi. Baris pertama rata kiri dan baris berikutnya menjorok ke dalam. Selanjutnya adalah fungsi daftar pustaka. Fungsi dari penulisan daftar pustaka yaitu untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tetapi hasil pemikiran orang lain, untuk memberikan arah bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sumber aslinya. Selain itu, fungsi dari penulisan daftar pustaka yaitu untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya yang turut menyumbang peranan dalam penulisan karya tulis yang kita tulis, serta untuk menjaga profesionalitas terhadap tulisan yang kita buat. Daftar pustaka berfungsi untuk memperkuat isi karya ilmiah yang ditulis. Suatu kutipan dapat ditujukan untuk memperkuat alasan dan bukti yang dikemukakan sehubungan hal tertentu yang ada di dalam tulisan. Fungsi sebuah daftar pustaka hendaknya secara tegas dibedakan dari fungsi sebuah catatan kaki. Referensi pada catatan kaki dipergunakan untuk menunjuk kepada sumber dan pernyataan atau ucapan yang dipergunakan dalam teks. Sebab itu, referensi itu harus menunjuk dengan tepat tempat, di mana pembaca dapat menemukan pernyataan atau ucapan itu. Dalam hal ini, selain pengarang, judul buku dan sebagainya harus dicantumkan pula nomor halaman, di mana pernyataan atau ucapan itu bisa dibaca. Sebaliknya, sebuah daftar pustaka memberikan deskripsi yang penting tentang buku majalah harian itu secara keseluruhan. Karena itu, fungsi catatan kaki dan daftar pustaka seluruhnya tumpang tindih satu sama lain. Daftar pustaka dapat pula dilihat dari segi lain, yaitu berfungsi sebagai pelengkap dan sebuah catatan kaki. Mengapa daftar pustaka itu dapat pula dilihat sebagai pelengkap? Karena bila seorang pembaca ingin mengetahui lebih lanjut tentang referensi yang terdapat pada catatan kaki, maka ia dapat mencarinya dalam daftar pustaka. Dalam daftar pustaka dapat mengetahui keterangan-keterangan yang lengkap mengenai buku atau majalah itu. Secara garis besar, daftar pustaka dalam suatu karya ilmiah memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tetapi hasil pemikiran orang lain yang ditulis. 2. Untuk memberikan arah bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sumber aslinya. 3. Untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya yang turut menyumbang peranan dalam penulisan karya tulis yang kita tulis. 4. Menjaga profesionalitas kita terhadap tulisan yang kita buat. 5.
untuk melihat kebenaran bahan yang dikutip. Materi selanjutnya adalah komponen-komponen daftar pustaka. Untuk persiapan yang baik agar tidak ada kesulitan dalam penyusunan daftar pustaka, tiap penulis harus tahu pokok-pokok mana yang harus dicatat. Pokok yang paling penting yang harus dimasukkan dalam sebuah daftar pustaka adalah sebagai berikut. 1. Nama pengarang, dengan cara menuliskan terlebih dahulu nama belakang, kemudian nama depan. 2. Judul buku, termasuk judul tambahannya. Penulisan judul buku dalam daftar pustaka hendaknya tidak boleh disingkat. 3. Data publikasi, meliputi tahun penerbitan, kota penerbitan, nama penerbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal. 4. Untuk sebuah artikel, diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Selanjutnya adalah teknik penulisan daftar pustaka. Berikut ini merupakan contoh dari bagaimana penulisan daftar pustaka pada penulisan makalah, skripsi, atau penelitian dan lain sebagainya. 1. Penulisan daftar pustaka dalam pengambilan data dari internet. Pertama, tulis nama. Kedua, tulis tahun buku. Ketiga, tulis judul buku. Keempat, tulis alamat websitenya. Kelima, tulis tanggal pengambilan data tersebut. 2. Penulisan daftar pustaka dalam pengambilan data dari buku. Pertama, penulisan nama untuk awal menggunakan huruf besar terlebih dahulu. Setelah nama belakang ditulis, beri tanda koma. Dimulai dari nama belakang lalu beri tanda koma dan dilanjutkan dengan nama depan. Kedua, tahun pembuatan atau penerbitan buku. Ketiga, judul bukunya, ingat ditulis dengan menggunakan huruf miring. Setelah judul gunakan tanda titik. Keempat, tempat diterbitkannya. Setelah tempat penerbitan gunakan tanda titik 2. Dan kelima, penerbit buku tersebut diakhiri dengan tanda titik. 3. Penulisan daftar pustaka yang lebih dari 1 atau 2 orang penulis dalam buku yang sama. Pertama, tulis nama belakang dari penulis yang pertama. Setelah nama belakang, beri tanda koma lalu tulis nama depan. Jika nama depan berupa singkatan, tulis saja singkatan itu. Kedua, tahun pembuatan atau cetakan buku. Ketiga, judul buku atau karangan. Keempat, yaitu penulisan tempat penerbitan atau cetakan. Dan terakhir, nama perusahaan penerbit buku. Penyusunan bibliografi juga harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Nama pengarang diurutkan menurut alfabet. Nama yang dipakai dalam urutan itu adalah nama keluarga. 2. Bila tidak ada pengarang, maka judul buku atau artikel yang dimasukkan dalam urutan alfabet. 3. Jika untuk seorang pengarang terdapat lebih dari satu bahan referensi, maka untuk referensi yang kedua dan seterusnya, nama pengarang tidak perlu diikutsertakan, tetapi diganti dengan garis sepanjang 5 atau 7 ketukan. 4. Jarak antara baris dengan baris untuk satu referensi adalah 1 spasi, tetapi jarak antara pokok dengan pokok lain adalah 2 spasi. 5. Baris pertama dimulai dari margin kiri, baris kedua dan seterusnya dari tiap pokok harus dimasukkan ke dalam sebanyak 3 atau 4 ketukan. Sekian video materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.